Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tugas seminar ekonomi pembangunan tentang analisis budidaya usaha pembuatan batu bata terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Pasilaweh, Lubuk Alung. Sebelum saya mempresentasikannya, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Aulia Rianti, NPM 181011111025. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta. Dengan Ibu dosen pengampu, Ibu Nurul Huda, SE, MSI. Adapun latar belakangnya yaitu salah satu karakteristik industri perdesaan ialah perkembangan unit usaha yang banyak dan tersebar di sekitar wilayah pedesaan tersebut. Banyak industri pedesaan mempunyai potensi yang lebih unik untuk berkembang sehingga menarik untuk diteliti. Salah satu industrinya yaitu rumah tangga yang ada di Pasilaweh, Lubuk Alung ini adalah industri batu bata. Pertumbuhan ekonomi di salah satu wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Salah satu contohnya, dengan adanya usaha batu bata ini akan membutuhkan tenaga kerja, dan tenaga kerja tersebut bisa membantu perekonomian di sekitar wilayah tersebut. Pendapatan masyarakat sekitar yang bekerja di sana akan menjadi meningkat. Budidaya usaha ini juga membutuhkan sumber daya alam yang ada di sana. Dengan adanya usaha batu bata ini diperkirakan bisa untuk membangkitkan pertumbuhan perekonomian serta menjadikan masyarakat di sekitar wilayah Pasilaweh, Lubuk Alung ini menjadi makmur. Rumusan masalahnya, berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditulis rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, bagaimana budidaya usaha pembuatan batu bata ini terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Pasilaweh, Lubuk Alung. Yang kedua, bagaimana pendapatan masyarakat pembuat batu bata terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Pasilaweh, Lubuk Alung. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk mengetahui budidaya usaha pembuatan batu bata terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Pasilaweh, Lubuk Alung. Yang kedua, untuk mengetahui pendapatan masyarakat yang bekerja di pembuatan batu bata terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Pasilaweh, Lubuk Alung. Yang selanjutnya, metodologi. Data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah data primer. Teknik pengolahan datanya akan menggunakan uji Piret Sample Test. Adapun untuk lokasi penelitian kali ini berada di wilayah Pasilaweh, Lubuk Alung, Sumatera Barat. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode kuantitatif melalui wawancara dengan pemilik gudang pembuatan batu bata tersebut yang dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 15 responden dari 5 gudang yang berada di wilayah Pasilaweh, Lubuk Alung ini. Adapun data yang didapat dari hasil wawancara dengan 15 responden, yang pertama, jumlah industri batu bata yang ada di sekitar Pasilaweh, Lubuk Alung ada 5 buah. Yang pertama, gudang kedua, gudang ketiga, gudang keempat, dan gudang kelima. Setelah itu ada juga jumlah tenaga kerja per gudang. Gudang pertama 3 orang, gudang kedua 4 orang, gudang ketiga 2 orang, gudang keempat 4 orang, gudang kelima 5 orang, dan semuanya yang berjumlah 15 orang. Lalu selanjutnya ada umur responden. Kelompok umur 30 tahun sampai 35 tahun berjumlah 2 orang, 36 sampai 40 berjumlah 3 orang, 41 sampai 45 berjumlah 3 orang, 46 sampai 50 berjumlah 2 orang, dan 51 sampai 55 berjumlah 5 orang. Tingkat pendidikan responden tingkat SD berjumlah 6, SMP 3, SMA 6. Dan yang terakhir, pendapatan tenaga kerja sebelum dan sesudah adanya usaha gudang batu bata ini. Yang pertama 1.500.000, sesudah adanya gudang 4.500.000.
Yang kedua 2.100.000 sesudah adanya batu bata 4.200.000. Yang ketiga 1.872.000 sesudah adanya gudang 4.500.000. Yang keempat 2.100.000 sesudah adanya gudang 4.200.000. Yang kelima 1.500.000 sesudah adanya gudang 3.750.000. Yang keenam 1.950.000 sesudah adanya gudang 3 juta. Yang ketujuh 2.025.000 sesudah adanya gudang 3.900.000. Yang ke-8 1.872.000 sesudah adanya gudang 4.050.000. Yang ke-9 1.950.000 sesudah adanya gudang 3.450.000. Yang ke-10 2.250.000 sesudah adanya gudang 4.500.000. Yang ke-11 2.250.000 sesudah adanya gudang 4.200.000. 12 2.100.000 sesudah adanya gudang 4.500.000. 13 1.872.000 sesudah adanya gudang 3.900.000. 14 1.500.000 sesudah adanya gudang 3.750.000. Dan yang terakhir 2.100.000 sesudah adanya gudang 4.200.000. Pendapatan tenaga kerja ini dihitung per bulan. Baiklah, kita masuk ke hasil olahan datanya. Pada tabel period sampel statistik ini dapat dilihat hasil olahan data atau ringkasan dari kedua sampel sebelum adanya usaha gudang batu bata ini dan sesudah adanya usaha gudang batu bata ini terhadap perekonomian yang ada di pada tabel period sample correlation ini, kita bisa lihat sebelum adanya usaha gudang batu bata ini dan sesudah adanya usaha gudang batu bata ini dapat dihasilkan korelasinya min 2,27 dengan signifikan min 4,17. Jika dilihat dan dibandingkan dengan 0,05, berarti korelasi dan signifikannya lebih besar, yang berarti tidak ada perbedaan. Dan yang terakhir, dengan uji period sample test ini, pada tabel period sample test ini terdapat signifikan two-tailed min 0,00. Dan dengan melihat dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikan two-tailed kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah adanya usaha batu bata ini terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil, dengan adanya budidaya usaha batu bata ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi di sana dengan meningkatnya pendapatan masyarakat yang menjadi tenaga kerja di gudang batu bata tersebut. Baiklah, demikianlah hasil presentasi saya pada kesempatan kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.